Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan lingkungan hidup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Saya harap semuanya masih tetap semangat belajar daring. Anak-anak, kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai macam-macam pencemaran. Macam-macam pencemaran ini apa saja ya? Pernah kita pelajari? Masih ingat kelas 4 dulu? Macam-macam pencemaran ada 4. Yang pertama yaitu pencemaran udara, 2 pencemaran air, 3 pencemaran tanah, dan 4 pencemaran suara. Nah, anak-anak, kita sekarang bahas yang pertama yaitu pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Peristiwa masuknya makhluk hidup, zat atau komponen lain ke udara. Contohnya apa saja? Bisa dilihat di slide. Yang pertama contohnya yaitu gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Gas karbon monoksida ini tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi bersifat racun apabila kita hirup terus-menerus. Merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil atau kendaraan bermotor. Contoh yang kedua yaitu gas 2S. Gas ini bersifat racun. Terdapat kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga contohnya yaitu batu bara yang mengandung sulfur, melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur ini nantinya bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asap ini membentuk kabut, dari suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut dengan hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita ke pencemaran air. Pencemaran air suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air akibat aktivitas manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Contohnya yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik atau rumah tangga, misalnya sisa deterjen, mencemari air. Yang kedua, pupuk pertanian dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga. Akibatnya tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang. Yang ketiga, bahan pencemar di laut yaitu tumpahan minyak bumi. Akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi, banyaknya organisme akuatik yang mati atau keracunan karena adanya tumpahan minyak bumi. Nah, anak-anak, bagaimana? Air dikatakan tercemar apabila air tersebut telah tercampur dengan zat-zat tertentu sehingga mempengaruhi keadaan normal air tersebut. Tanda-tandanya meliputi yang pertama, adanya perubahan warna, bau, dan rasa, timbulnya endapan dalam air, adanya perubahan kadar keasaman air atau pH dalam air, dan adanya perubahan suhu. Sekarang yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Contohnya, yang pertama yaitu sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng. Bahan-bahan yang disebutkan tadi bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Lalu yang kedua, deterjen yang bersifat non biodegradable atau secara alami sulit diuraikan. Yang ketiga, zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida. Lalu yang keempat yaitu pencemaran suara.
Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi yang mengganggu ketenangan dan kesehatan makhluk hidup. Hal ini, bunyi yang terlalu keras yang ditangkap oleh telinga kita merupakan pencemaran yang menimbulkan kebisingan, dapat mengganggu indera pendengaran kita. Contohnya yaitu yang menimbulkan polusi suara, yaitu suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, kemudian mesin pabrik yang terlalu keras, kemudian bisa juga radio tape recorder yang berbunyi terlalu keras yang dapat mengganggu sistem pendengaran kita. Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar pencemar dan waktu. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi, gangguan ringan pada panca indera dan tubuh, serta menimbulkan kerusakan ekosistem lain, misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih. Yang kedua, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit kronis, misalnya pencemaran air raksa di Minamata, Jepang, yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. Lalu yang ketiga, pencemaran yang kadar zat-zatnya pencemaran demikian besar sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan, misalnya yaitu timbulnya pencemaran nuklir. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan materi mengenai pendidikan lingkungan hidup, khususnya mengenai macam-macam pencemaran. Ada berapa anak-anak mengenai macam-macam pencemaran? Iya betul, ada 4, ada pencemaran air, udara, tanah, dan pencemaran suara. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah, tetap semangat.